Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas, mengomentari eh, 4 percobaan panggang oli yang sudah penulis lakukan. Yang pertama itu adalah ketika platnya belum penulis apa-apakan, masih datar, yang hasilnya adalah nyampur baur dan luber kemana-mana. Di percobaan pertama itu cuma tahu bahwa amsoil itu mendidih lebih dulu. Yang kedua, penulis buat cekukan-cekukan di platnya sehingga oli ada tempatnya masing-masing. Dan dari percobaan itu rating lupa. Dari percobaan itu kesimpulan yang paling berkesan adalah minyak goreng ternyata lebih tahan panas ya. Lebih tahan panas daripada yang lain-lain. Amsoil malah jadi gelap lebih dulu ya. Entah mengapa. Jadi warnanya bisa jadi coklat lebih dulu. Yang berikutnya adalah dari sisi penguapan itu penulis sudah pakai Prima XP belum? Oh iya sudah. Dari sisi penguapan Prima XP yang paling parah. Prima XP yang paling cepat habis. Saat itu penulis pakai oli apa? Satu lagi lupa ya. Oli satu lagi apa ya? Aduh, kok lupa ya. Oli satunya apa ya? Minyak goreng, Prima XP, Amsoil. Duh, lupa. Oli apa aja sih yang nganggur di rumah itu? Total, oli total. Oli totalnya kan budak sendiri. Jadi Prima XP itu olinya termasuk aneh ya. Dia selama belum menguap, selama belum di titik uap, dia itu paling tahan oksidasi. Begitu sudah menguap, dia jadi menguapnya sangat banyak dan habis lebih dulu. Oli total nggak ada komentar ya, karena posisinya di antara Prima XP dan Amsoil Signature. Di uji situ juga kelihatan bahwa Amsoil jadi oli yang tidak meninggalkan kotoran kerak di bagian luar ya. Jadi bagiannya nggak kena oli, jadi berkerak loh. Aneh ya, aneh ya. Jadi olinya kan di tempat kecil itu tengah ya. Nah, keraknya itu di sekelilingnya itu. Jadi bisa membentuk kerak di situ. Ada yang ngomong bahwa kerak itu ya aditif ya. Entah ya, penulis ya nyangkanya juga aditif, tapi entah aditif apa. Karena di minyak goreng kan nggak ada aditif. Jadi di situ Amsoil jadi oli yang nggak meninggalkan kerak di sekelilingnya. Total juga sedikit sekali. Minyak goreng ada. Yang paling parah Prima XP, kotoran keraknya banyak. Di percobaan ketiga konsisten ya. Jadi salah satu prinsip percobaan fisika itu harus konsisten, konsisten.
ngomong pegang cepat. Harus konsisten. Konsisten artinya kalau diulang, ya repeatable ya. Kalau diulang hasilnya sama, kondisi sama, variabel-variabel lain sama, harus sama hasilnya. Itu namanya konsisten. Terus bisa diambil kesimpulan, karena hasilnya konsisten, kita bisa jadi ngambil kesimpulan di hasil Prima XP itu selalu kotor, selalu menguap paling cepat. Itu bisa diambil kesimpulan bahwa Prima XP memang kalau dibakar itu cepat habis. Tapi ya kita harus perhatikan unsur-unsur lain juga. Seperti ya berubah warnanya lah. Prima XP itu aneh ya, berubah warnanya paling lambat ya dari oli lain. Di percobaan ketiga pun begitu ya, yang mencoba PTT itu. PTT yang malah lebih dulu di saat panggang, PTT yang malah coklat dulu, habis itu Prima XP. Tapi Prima XP lagi-lagi begitu sudah menguap, cepat habis. Seperti percobaan kedua, Prima XP habis langsung. Percobaan penuh sentikan ketika Prima XP habis. Terus di percobaan ketiga, penulis tambahkan juga paku ya. Rekomendasi permintaannya Burger Paksi itu sebenarnya adalah menambahi ball bearing, gotri, bola besi ya. Jadi karena penulis nggak punya itu, penulis pakai paku. Dan paku itu beda dari bola besi ya. Kalau bola besi itu biasanya lebih sulit teroksidasi, lebih tahan ya. Sementara kalau paku itu besinya lebih banyak, jadi dia rentan karatan, rentan teroksidasi. Apalagi pakunya yang penulis pakai paku murahan ya. Walau dalam keadaan penulis pakai itu masih dalam kondisi gilap ya, bersih, nggak ada karat. Tapi namanya paku kalau sudah bereaksi pasti cepat. Nah, diuji itu yang terjadi adalah pakunya jadi menghitam. Menghitam itu adalah tanda berkarat, teroksidasi. Ya nggak sampai karat yang warna kuning-kuning gitu sih, tapi kan sudah hitam ya. Sudah oksida. Dan dari urutan warnanya ya agak sulit sih diperlihatkan oleh kamera. Kameranya nggak bisa nangkep ya, karena ada pantulan cahaya macam-macam ya, karena penulis sih ya, penulis masih kurang pengalaman untuk menunjukkan bagaimana itu. Harusnya beli LED yang bundar itu ya, LED streaming istilahnya ya, LED yang mengitari wajah itu, harusnya kan pakai itu ya. Jadi nggak usah pakai LED-nya kamera lagi. Tapi nanti aja dulu lah, harusnya itu penting juga ya. Jadi penulis sudah lihatkan itu kesimpulannya ya, entah itu bisa kelihatan jelas atau tidak di video. Kesimpulannya adalah
hasil dari PTT itu paling hitam ya, paling hitam, paling rata. Terus kalau yang apa, Prima XP itu masih lumayan ada bagian yang nggak hitam, tapi ya tetap aja sih, tetap aja apa namanya, eh sih. Cek. Tetap aja ya, eh, hasilnya ada hitam-hitamnya gitu. Terus yang Prima XP campur minyak goreng, hasilnya lebih sedikit yang kena. Yang pakai minyak goreng hampir sama lah. Ada bagian yang kena, ada bagian yang nggak kena. Yang nggak kena masih lumayan utuh, masih seperti asalnya. Terus apalagi ya, apalagi ya yang bisa disimpulkan itu ya. Oh ya, campuran antara minyak goreng dan Prima XP, menariknya ya, menariknya itu Prima XP-nya kayaknya yang menguap dulu, sehingga setelah itu oli yang tersisa itu minyak goreng. Jadi Prima XP-nya hilang, digantikan oleh minyak goreng. Ini menarik ya, sangat menarik sekali. Karena apa? Karena pernah ada yang ngomong ke penulis ya, dia pakai campuran minyak goreng dan oli mesin karena motornya kena vampir oli, dan vampir olinya rupanya karena suhu panas. Jadi olinya itu habis karena menguap, entah mengapa ya, tapi yang jelas yang terjadi seperti itu. Dia ngomong, anu ya Pak, oli itu begitu sudah mulai berkurang terasa makin encer, dan dia punya dugaan bahwa ketika olinya habis, berkurang karena panas, maka yang menguap dulu adalah olinya, yang ketinggal adalah minyak gorengnya. Karena minyak goreng lebih encer, jadinya olinya terlalu encer jadinya dia. Nah, cerita bahwa minyak goreng itu netep ya di mesin ya, ini jadi warning juga untuk yang kena vampir oli lain ya. Mereka harus diyakinkan bahwa oli yang dipakai sekarang ini cukup kental gitu loh. Jangan berasumsi bahwa nanti setelah dicampuri minyak goreng kemampuan oli tetap sama, akan berubah. Walau mungkin film strength meningkat, kalau olinya terlalu encer akan ada efek negatifnya juga. Harus diperhatikan karena ya namanya film strength itu kombinasi antara bahan dan kekentalan. Kalau terlalu encer ya nggak bagus. Jadi harus diperhatikan ya, jangan sampai milih top up nggak diperhatikan keenceran olinya. Jadi ya jangan menggunakan acuan kilometer lagi lah, jam juga jangan.
perhatikan benar-benar kondisinya oli ya. Kalau terlalu encer ya nggak bagus. Walau ya udah dicampurin minyak goreng. Terus secara keseluruhan ya, dari 4 percobaan, yang nomor 4 belum tak upload juga. Yang nomor 4 itu adalah pembersihan. Penulis menggunakan 4 bahan untuk mencoba membersihkan sisa kerak yang dihasilkan oleh uji panggang ini ya. Jadi hasil manggangnya itu nyisakan kerak kan, agak repot juga membersihkannya. Penulis sebelumnya diamplas, terus sebelum merekam video yang keempat penulis kasih Prima XP dulu, penulis panggang, penulis biarkan dingin, panggang lagi, biarkan dingin. Itu ternyata ada kotoran-kotoran yang bisa lepas, tapi digesek pakai plastik gitu ya, plastik keras. Terus kepikiran itu, penulis pun jadi tertarik, gimana sih reaksinya bahan-bahan yang biasa dipakai untuk membersihkan kotoran, kalau dipakai untuk membersihkan kerak ya, kerak sisa pembakaran, bukan sisa ya, kerak di sekitarnya oli yang dibakar, yang dipanggang. Jadi ini bukan sisa pembakaran ya, tapi sisa pemanasan, sisa panggangan. Penulis pun kumpulkan 4 bahan, klinos. Alasan pakai klinos karena katanya klinos itu bisa bikin ruang bakar bersih ya. Tentu yang penulis lakukan adalah manggang, beda dengan bakar ya. Tapi penulis tertarik, katanya kok bisa membersihkan kerak ya, katanya bisa nggak membersihkan kerak kalau hanya dari proses pemanggangan saja. Terus penulis pakai margarin. Kenapa margarin? Karena margarin itu katanya juga bisa membersihkan deposit ya, piston deposit, injektor deposit, kayak gitulah. Kan direct injectionnya mesin diesel itu artinya penyemprot bahan bakarnya ada di dalam ruang bakar. Ya wes, terus habis margarin, oh ya, kenapa penulis nyebut soal deposit ruang bakar solar ya, karena penulis tahu pertama kali pemakaian stearik asid itu di referensinya biosolar yang mengandung stearik asid, dia bisa membersihkan lebih baik. Penulis nggak tahu berapa persen ya, tapi pokoknya penulis pakai margarin campur bensin, ternyata rasanya tarikan jadi makin enak. Wis, sumbernya itu. Terus penulis berasumsi bahwa margarin itu mengandung banyak stearik acid, namanya aja stearin ya. Terus kemudian WPC, Wing Porcelain Cleaner, bukan Wipol ya, tadi penulis ngomong Wipol, salah. Waktu ngerekam tadi penulis ngomongnya Wipol, bukan WPC bukan. Wing Porcelain Cleaner ya. Wing Porcelain Cleaner ini sering dipakai untuk membersihkan kerak ya. Awes kalian cantumkan. Yang terjadi pertama adalah wah, kerak ya, apa jenenge, WPC-nya itu menyebabkan reaksi keras ke aluminiumnya. Jadi permukaan yang kena WPC itu jadi abu-abu. Yes, mendidih dulu.
Wah, ternyata ada yang katut ya. Jadi kotor, jadi rusak aluminiumnya. Jadi bereaksi, jadi pucat warnanya. Berarti nggak bagus lah pakai WPC itu kalau pakai dengan hubungannya dengan panas. Nanti malah jelek aluminiumnya, malah hitam-hitam macam-macam gitu ya. Justru mungkin cocoknya pakai basa ya. Kan WPC itu asam. Pakai basa macam kayak apa? Rinso gitu. Penulis kayaknya lihat efek jadi makin mengkilat ketika penulis bersihkan pakai sabun bubuk cuci pakaian ya. Jadi pakai sabun bubuk untuk cuci pakaian itu bikin platnya itu jadi makin mengkilap, kayaknya makin bersih gitu ya, kesannya gitu, entah kalau salah ya. Yang jelas WPC itu efeknya jelek dan kotorannya nggak tahu ya, mungkin berkurang, tapi ya itu tadi reaksinya ke aluminium terlalu keras. Yang bisa dilihat berikutnya adalah margarin. Margarinnya jadi itu ya, mendidih sangat cepat. Mendidihnya juga jauh lebih cepat daripada anu ya, apa jenenge? Daripada olinya ya. Penulis tadi sudah nyebut olinya belum? Lupa ya, belum ya kayaknya ya. Oli yang menulis pakai adalah margarin aja dulu lah. Margarin itu mendidih cepat, lebih cepat dari oli. Padahal bentuk aslinya padat ya. Ya artinya margarin itu viscosity indexnya sangat parah ya. Cepat mencair, cepat juga mendidih. Beda dari minyak goreng yang mencairnya lama. Sudah dalam keadaan cair ya, dalam suhu ruangan. Tapi yang mendidihnya juga sulit. Jadi margarin mendidih dulu, kayaknya ada pembersihan. Nanti penulis cek lagi lah, soalnya penulis belum lihat itu ya, belum lihat efeknya itu. Klinos gak kelihatan sama sekali efeknya, gak kelihatan, entah gimana ya. Jadi Klinos itu kayak sudah nguap duluan mungkin ya, tapi yang jelas nggak kelihatan sama sekali efeknya ke kerak. Rasanya sama aja ya. Terus yang olinya penulis pilih Valvoline XLD. Penulis soalnya bingung ya mau pakai oli apa. Pakai Prima XP itu bukan kan oli motor, oli mobil ya, PCMO yang nggak terkenal dalam sisi pembersihan. Terus PTT juga PTT oli motor, Daso MA, jelas fokusnya bukan untuk pembersihan. Totalnya juga Daso MA, jelas fokusnya juga bukan untuk pembersihan. Oli yang semi diesel yang penulis punya ya cuma Valvoline XLD. XLD ini adalah extra long distance. Extra long distance itu artinya adalah olinya untuk pemakaian lama, yang masa pemakaian masa ganti olinya lama. Sifat ciri dari oli yang untuk pemakaian lama ini adalah aditif pembersih yang banyak. Jadi penulis berharap Valvoline XLD ini bisa membersihkan lebih baik karena ya kandungan deterjennya mestinya lebih tinggi.
Valvoline XLD ini adalah oli yang ada yang dipakai untuk penggunaan transportasi jarak jauh ya, penggunaan truk, penggunaan apa jasa angkutan truk, fleet istilahnya ya, FLEET. Nyaris penulis pergunakan Valvoline XLD, dan kayaknya ya itu Valvoline XLD bisa membersihkan. Jadi kerak itu jadi mecah-mecah gitu ya, mecah-mecah. Kelihatan nggak itu yang apa, lapisan-lapisannya dari sini ya, kelihatan nggak yang apa kena Valvoline XLD itu kerak-keraknya jadi mendidih ya. Sifat mecah-mecah ini penting karena ya sebelumnya penulis sempat engkel-engkelan ya, sempat debat apa sih fungsi dispersan itu, fungsi deterjen itu kan ya, penulis sebelumnya bahas lah apa itu deterjen, apa itu dispersan. Deterjen itu adalah pembersih ya, pembersih uap, pembersih uap, lamun pembersih tak ulangi lagi. Deterjen itu adalah pembersih. Deterjen menurut definisi itu adalah aditif-aditif yang akan bereaksi terhadap sludge, terhadap varnish. Aditif ini akan bereaksi dan menyebabkan varnish dan sludge ini lepas. Kemudian ada aditif dispersan. Dispersan ini adalah aditif yang fungsinya untuk menempel pada partikel-partikel yang ada di oli sehingga partikelnya itu nggak mengendap. Jadi dispersan digambarkan sebagai bola-bola kecil gitu ya, yang nempel ke kotoran, ke partikel yang ada di oli dan membuatnya ngambang. Baik deterjen ataupun dispersan ini tujuannya adalah untuk membuat kotoran-kotoran ini bisa lepas dari kerak atau apa dan larut ke oli. Nah, di sini ada penting juga ya, yaitu kemampuan pelarutan dari oli. Oli itu daya larutnya beda-beda, yang artinya aditif sama, kandungan yang lain sama. Kalau daya pelarutnya beda, otomatis kotoran atau partikel yang bisa muat atau bahkan termasuk aditif ya, kotoran atau aditif yang bisa dimuat, yang bisa larut di oli itu kapasitasnya akan lebih banyak ke oli yang kemampuan pelarutannya lebih tinggi. Jadi kalau dulu di SD ya ada namanya saturasi. Saturasi itu adalah situasi di mana larutan, ini kita ngomong sifat pelarutan ya, di mana larutan itu sudah nggak bisa lagi ketambahan zat lain lagi. Nah, kalau sudah mencapai saturasi, sudah penuh, sudah melebihi kapasitas, ada partikel lagi, maka partikelnya akan mengendap, nggak lagi larut, nggak lagi nyampur, nggak lagi ngambang. Kok jadi ngomong itu? Nah, ini yang jelas dari Valvoline XLD itu bereaksi terhadap kotoran keraknya, itu, kerak sisa manggang ya, bukan pembakaran, soalnya nggak dibakar, nggak terbakar.
Penulis mencoba itu nggak sampai dibakar, nggak sampai terbakar, tapi panggang tok sampai berasap tok wis. Jadi sampai berasap gitu tetap meninggalkan kerak ya, bukan dibakar, padahal cuma dipanggang tok masih menimbulkan kerak. Dan keraknya bukan di bagian yang terendam itu ya, itu juga penting jadi catatan. Jadi kerak nggak di bagian yang dibasahi oleh olinya, keraknya ada di bagian yang apa jenenge, sekitarnya itu malah yang nggak dibasahi olinya gitu loh. Aneh ya, olinya di tempat cekungan kecil gitu, tapi keraknya justru di tempat yang lain. Nggak nyangka ya. Ya, yang jelas dari 4 percobaan itu banyak hal yang yang mementahkan rumor-rumor hoax yang beredar. Jadi kelihatan bahwa besi bisa berkarat di dalamnya oli. Besi yang kena lumasi oli bisa berkarat. Itu kelihatan jelas. Jadi hitam itu berkarat gitu. Kalau yang anti oksidanya, anti karatnya penulis nggak tahu. Yang jelas penulis itu manggangnya pakai oli yang sudah ada anti karatnya harusnya. Tapi rupanya panas itu bisa membuat kemampuan oli berkurang sangat jauh. Jadi oli yang warna coklat duluan, logamnya bakal hitam duluan. Jadi ketika penulis melakukan percobaan ya, penulis itu mematikan kompor ketika tahu paku yang ada di oli PTT itu jadi hitam. Sebentar, matikan. Bisa lihat nggak? Ini warnanya, aduh, nggak kelihatan ya. Warna pakunya sudah jadi hitam ya. Saat penulis hentikan itu, yang di Prima XP belum. Jadi yang di Prima XP belum menghitam sekali lah. Yang hitam sekali dulu adalah yang di PTT. Kesimpulan lain itu kerak. Penulis nggak tahu apa beda Prima XP dengan Total, dengan PTT, dengan Amsoil, sehingga Prima XP ku kerak akeh-akeh ya. Keraknya terjadi di bagian yang nggak kena oli. Karena ketika penulis bersihkan bagian yang kena oli itu nggak ada kayak gitu. Dan perlu diingat bahwa platnya itu plat aluminium. Plat aluminium. Kerak terjadi pada aluminium. Nah ini bisa jadi apa ya? Bisa jadi ilustrasi lah. Mengapa mesin yang kebanyakan dari aluminium sekarang ya, kan mesin bukan dari besi lagi ya, mungkin aluminium atau dural ya, aluminium campur apa sih dural itu, mbuh lah wis. Kalau plat jelas aluminium murni ya. Jadi di mesin aluminium itu kan ada keraknya itu seringnya di bagian pinggir-pinggir nyelempit
Nah, itu mungkin bisa jadi inspirasi mengapa kok kerak terbentuk di daerah itu. Karena daerah itu tidak dialiri oli, ya, mestinya seperti itulah. Kerak-kerak kerak terjadi di bagian yang enggak jarang dilewati oli. Kayaknya seperti itu. Terus ya kesimpulan berikutnya ya jelas ya bahwa eh, oli walau terkesan sama, titik didihnya beda, sorry, titik penguapannya beda-beda. Terus daya tahan terhadap penguapan juga beda-beda, kelihatan sekali, Pak. Terus jelas bahwa minyak goreng itu lebih tahan terhadap panas, lebih tahan terhadap penguapan. Karena selama percobaan dengan api kecil, penulis hanya mengamati sangat sedikit sekali penguapan asap ya dari minyak goreng. Sedikit sekali penguapan yang terjadi di minyak goreng. Minyak goreng juga lebih tahan oksidasi. Jadi selama percobaan itu, selama dipanasi, warna minyak goreng itu yang paling bertahan. Selama dipanggang, warnanya hampir tidak berubah. Dan warna minyak goreng itu berubah justru waktu setelah didinginkan. Ya, penulis baru sadar ini ya. Jadi warnanya jadi lebih coklat itu setelah penulis biarkan gitu ya beberapa lama baru jadi coklat. Sebelum itu minyak goreng tetap warnanya bening. Jadi penulis nggak nyangka loh ya, minyak goreng itu paling tahan terhadap penguapan, paling tahan terhadap oksidasi. Padahal biasanya orang ngomong oksidasinya parah. Peneliti-peneliti ngomong minyak goreng itu lebih mudah teroksidasi. Tapi ya itu mengapa kok warna oli, warna minyak gorengnya itu nggak berubah? Mengapa kok bisa seperti itu? Mengapa kok malah olinya dulu yang berubah warna, mendidih, berasap dan berubah warna? Minyak gorengnya tetap. Minyak gorengnya tetap ya. Ya pokoknya itu faktanya lah. Kalau nggak percaya silakan coba lakukan sendiri, lakukan di sebuah plat ya, jangan di sendok-sendok yang berbeda, lakukan di plat yang sama, kasih cekungan. Mosok pemilik motor gak nyimpan plat nomor bekas ya, nyari lah plat nomor bekas mestinya ada, atau plat aluminium lain lah ya wis. Dicekungi terus kasih oli, kasih minyak goreng, coba bandingkan dipanggang pakai api yang paling kecil kalau bisa. Kalau lilin mungkin kurang kuat ya. Jadi itulah, jadi bisa dilihat sendiri nanti. Mengapa kok titik didih diperhatikan, titik penguapan diperhatikan, apa mana yang berasap dulu diperhatikan. Karena ya itu jadi konfirmasi terhadap data namanya flash point. Flash point itu titik bakar. Titik bakar biasanya
eh, konsisten dengan titik penguapan. Ya wes gitu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.